Bab 15, Membalas Dendam pada Rian. Wajah Rian langsung memucat. Namun, semua tamu perjamuan menatapnya, terutama Victoria cantik yang berada tepat di sampingnya. Saya tidak bisa panik. Aku tidak bisa membiarkan mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Rian memaksakan senyum dan berkata, "Haha, terima kasih Pak Willis. Saya katakan bahwa kami memiliki hubungan yang baik dan kami pasti akan melanjutkan kerjasama. Saya sudah menyiapkan biaya perpanjangan untuk putaran ini. Aku sudah menyiapkan $1 juta. James berkata melalui telepon, "Maaf, Merdun, perusahaan kami telah mengirim seseorang dari kantor pusat untuk mengambil alih Uber Eats Delivery di Orlando. Kami tidak membutuhkan agen umum lagi." Hati Rian dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi dia masih tertawa terbahak-bahak. "Tidak apa-apa, tidak masalah. Kita harus minum sepuasnya saat bertemu." Petik 2. James agak bingung. Dia berkata, "Apakah Anda benar-benar mendengar apa yang saya katakan? Anda bukan lagi agennya, dan jumlah uang yang Anda keluarkan tidak akan menjadi masalah." Petik 2. Rian berkata, oke, Pak Willis, yakinlah, kita pasti akan memiliki kerja sama yang menyenangkan di masa depan." James berkata, "Kamu pasti sudah gila. Anda tidak membalas apa yang saya katakan. Bagaimanapun, ketika kontrak agensi berakhir bulan depan, markas akan mengirim seseorang untuk mengambil alih. Itu saja yang harus saya katakan, selamat tinggal." Petik 2. Rian berseru, "Oke, Pak Willis, mari kita bertemu lagi." Rian tersenyum dan menutup telepon. Jordan mengerutkan kening bingung. Mungkinkah Butler Frank belum memberitahu James? Mengapa Rian senang mengobrol dengan James? Yang lain hanya bisa mendengar Rian berbicara, tetapi mereka tidak bisa mendengarkan apa yang dia katakan melalui telepon. Drew adalah orang pertama yang berjalan mendekat. Dun, berdasarkan apa yang Anda sebutkan tadi, saya berasumsi bahwa pembaruan kontrak telah diselesaikan. Petik 2. Rian tersenyum dan berkata, "Tentu saja, ini akan menjadi kerja sama yang menyenangkan." Drew buru-buru mengangkat gelasnya dan berkata, "Ayo, Merdun, izinkan saya bersulang untuk Anda. Saya berharap Anda kemakmuran tanpa batas." Petik 2. "Terima kasih, Tuan Camden." Rian berkata sambil mengangkat gelas anggur putihnya dan menenggaknya sekaligus. Drew berseru kaget, "Wow, Anda benar-benar lugas, Merdun, Anda benar-benar berhasil." Victoria juga mengambil gelasnya dan berkata, "Tuan. Entahlah, aku tahu kau sangat dekat dengan Tuan Willis." Petik 2. Setelah menenggak segelas anggur itu, Rian merasa sedikit kesal karena melankolis dalam dirinya. Namun, dia segera mengisi gelasnya sampai penuh lagi. Wajah menawan Victoria berangsur-angsur menjadi kabur dalam pandangan Rian. Rian berkata, "Tentu saja, Pak Willis dan saya telah melalui suka dan duka." Petik 2. Victoria berkata, "Saya juga akan bersulang untuk Anda, Merdun. Saya berharap bisnis Anda sukses, dan saya berharap kami memiliki kesempatan untuk mengenal Tuan Willis melalui Anda." Petik 2. Rian mendentingkan gelas dengan Victoria dan berkata, "Ini hanya masalah kecil. Biar aku yang mengaturnya." Rian minum segelas anggur lagi, dan orang-orang di sekitarnya bersorak tanpa henti. Dun, kamu benar-benar bisa menahan minuman kerasmu dengan baik. Sepertinya kamu sedang bersemangat. Sekarang kontrak perpanjangan telah ditandatangani, Dun. Anda sedang ingin minum, bukan?" Namun, kurang dari 2 menit, penonton tiba-tiba menyadari bahwa Rian menangis sambil minum. Air matanya mendarat di anggur putih yang tidak berwarna dan bercampur dengannya. Dun, kenapa kamu menangis? Apa kamu baik-baik saja?" Victoria buru-buru bertanya. Pada saat ini, Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Rian, berhentilah mencoba bertahan jika kamu tidak bisa. Bahkan jika Anda ingin menyombongkan diri, ada waktu dan tempat untuk melakukannya. Apakah ada gunanya berpura-pura? Siapa yang tidak tahu bahwa Anda berpura-pura? Mengapa Anda tidak berani memberitahu semua orang bahwa Anda telah dihapus sebagai agen?" Jordan mengatakan kepada Rian kata-kata yang tepat yang dikatakan Rian kepadanya. Sebenarnya, Victoria dan yang lainnya sudah lama merasakan ada yang tidak beres dengan Rian. Jika dia benar-benar mendapatkan perpanjangan kontrak, dia tidak akan berperilaku ekstrim seperti itu. Dia seharusnya hanya berperilaku seperti itu jika perpanjangan kontrak gagal. Rian tahu bahwa dia tidak memiliki latar belakang atau kerajaan bisnis yang kuat.
Dia hanya berhasil berbaur dengan lingkaran kelas atas Orlando beberapa tahun yang lalu dan menjadi agen umum Uber Eats Delivery, semua berkat keberuntungan. Begitu dia bukan lagi agen, dia tidak akan cocok untuk mengobrol dan tertawa dengan orang-orang di ruangan ini. Karena itu, dia harus berpura-pura. Namun, Jordan sekarang tanpa ampun mengeksposnya. Dalam keadaan mabuk, Ryan menamparkan meja dan kemudian berjalan menuju Jordan. Jadi bagaimana jika lisensi saya telah dicabut? Hanya karena Uber Eats Delivery ingin mengambil alih secara pribadi dan tidak lagi membutuhkan agen, saya dihapus. Itu bukan karena kamu, pecundang. Jordan tersenyum tenang dan menyesap teh. Menarik, kamu jelas melihatku menelepon, dan sekarang kamu mengambil inisiatif untuk membersihkan namaku. Petik 2. Haha, karena kamu pikir aku tidak melakukannya, baiklah, aku juga tidak mau diganggu untuk memiliki musuh lain. Para tamu semua berdiskusi dan berspekulasi apakah pencabutan izin agen Ryan ada hubungannya dengan Jordan. Sebagian besar orang di sana baru saja menyatakan solidaritas dengan Camdens untuk memutuskan masa depan Yordania. Jika Jordan benar-benar sekuat itu, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Melihat ini, Benedict buru-buru berdiri dan berkata, semuanya, jangan panik. Ini jelas tidak ada hubungannya dengan keluarga kami yang kehilangan menantu. Kakeknya adalah seorang petani, dan dia pasti tidak akan mengenal Pak Willis yang ada di ibu kota. Sylvie juga bangkit dan berkata, ya, tidak berguna ini telah menjadi menantu kami selama 3 tahun, dan dia selalu mematuhi semua instruksi kami. Jika dia benar-benar mengenal sosok yang begitu kuat, bagaimana dia bisa bersedia menjadi anjing kita selama 3 tahun? Bab 16, Ryan rendah. Setelah mendengar kata-kata Benedict dan Sylvie, para tamu yang semuanya tegang dan gugup, secara signifikan menjadi rileks. Memang, batang atas yang kaya semuanya busuk sejak usia muda dan menikmati semua jenis hak istimewa. Mereka tidak tahan dianiaya sama sekali, jadi bagaimana mungkin seorang keturunan bersedia menjadi menantu yang tinggal selama 3 tahun? Semua orang merasa bahwa pemecatan Ryan sebagai agen umum tidak ada hubungannya dengan Jordan. Mungkin kebetulan saja Jordan menelepon dan berpura-pura berwibawa, atau mungkin Jordan sudah mengetahui berita itu sebelum menelepon. Namun, apapun yang terjadi, karir Ryan berada di ambang kehancuran, dan itu adalah fakta yang sudah pasti. Nyonya Camden tua mengedipkan mata pada Herman, yang segera mengerti, mengambil anggur merah yang baru saja diberikan Ryan kepada mereka, dan kemudian berjalan mendekat. Ryan, ambil kembali sebotol anggur ini. Ibuku memiliki perubahan preferensi akhir-akhir ini, dan dia tidak suka minum anggur merah lagi. Setelah mengetahui bahwa Ryan telah dihapus sebagai agen umum, Herman mengubah cara dia menyapa Ryan. Dia memanggilnya sebagai Tuan. Entahlah barusan, tapi sekarang, dia memanggilnya dengan namanya. Dia bahkan mengembalikan hadiah Ryan. Dia jelas tidak ingin ada hubungannya dengan Ryan. Ryan dengan panik berkata, Tuan Camden, simpan anggur untuk dirimu sendiri. Jika Nyonya Tua Camden tidak minum anggur merah, kalian bisa meminumnya sebagai gantinya. Petik 2. Herman bersikeras mengembalikan anggur ke Ryan dan berkata, kami mengerti niat baik Anda, tetapi kami juga tidak suka minum. Ryan mengambil sebotol anggur dengan ekspresi malu saat dia buru-buru kembali ke mejanya dan bersiap untuk memberikannya kepada orang lain. Nona Clarke, Tuan Zack, saya membutuhkan banyak usaha untuk membeli sebotol Domaine de la Romaine Conti tahun 1990 ini. Aku akan membukanya sekarang. Ayo selesaikan. Petik 2. Ryan bahkan tidak memanggil pelayan dan membuka botol anggur sendiri. Namun, tidak ada yang mau minum sebotol anggur mahal setelah dibuka. Nona Clarke, saya akan menuangkannya untuk Anda. Silakan coba. Ryan berkata sambil berjalan menuju Victoria. Victoria dengan sopan menolak, maaf, saya mengemudi ke sini. Aku tidak bisa minum. Kamu tidak bisa minum. Petik 2. Ryan ingat dengan jelas bahwa barusan, Victoria berinisiatif untuk bersulang untuknya. Ryan berjalan menuju Zack, yang juga membantah, aku hanya minum anggur putih. Petik 2. Orang-orang lain di meja mengambil kesempatan untuk mengambil gelas mereka dan pergi ke meja Nyonya Tua Camden untuk bersulang untuknya dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Victoria adalah satu-satunya yang tersisa di meja yang ramai beberapa waktu lalu. Orang miskin dalam masyarakat pragmatis. Melihat keadaan menyedihkan yang dialami Ryan, Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya.
Camdens dan eselon atas dalam lingkaran ini terlalu pragmatis. Tidak heran jika Hailey tidak setia kepada suaminya demi uang. Ketika Ryan melihat bahwa Victoria adalah satu-satunya yang tersisa di meja, dia pikir Victoria masih bersedia menjadi temannya. Ryan maju dan bertanya, "Nona Clarke, bisakah kita bertukar nomor? Saya ingin mengajak Tuan Willis keluar untuk makan jika ada kesempatan di masa depan." Petik 2. Victoria menyesap teh dan berkata, "Maaf, saya tidak membawa ponsel saya." Oh, baiklah. Ryan terlihat sangat malu. Sebagai seorang pria, hal yang paling menyedihkan dan menyiksa bukanlah dipukuli tetapi dihina dan dipandang rendah oleh orang lain. Jordan sudah memberi Ryan hukuman yang pantas dia terima. Ryan berdiri diam sendirian dengan sebotol anggur merah di tangannya sementara yang lain tertawa dan mengobrol riang di antara mereka sendiri. Melihat kondisi Ryan yang begitu menyedihkan, Jordan bersimpati padanya dan memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi. "Ryan." Jordan tiba-tiba memanggil Ryan dan kemudian mengeluarkan gelas anggur kosong. "Jika Anda dengan tulus meminta maaf kepada saya sekarang, saya akan mengizinkan Anda menuangkan segelas anggur untuk saya, dan kemudian saya akan memberitahu James Willis bahwa Anda dapat memperbarui kontrak untuk 1 tahun lagi." Petik 2. Jordan tidak menyatakannya dengan jelas, tetapi jika dia meminum anggur yang dituangkan Ryan, itu berarti dia telah memaafkan Ryan. Tak satu pun dari orang-orang yang Ryan tuangkan anggurnya mau meminumnya, jadi Jordan benar-benar membantunya. Namun, Ryan merasa Jordan memanfaatkannya. Ryan berkata, "Sebotol anggur ini harganya lebih dari beberapa ratus ribu. Jika Anda benar-benar ingin meminumnya, katakan saja. Kenapa kamu bertingkah seperti bos besar?" Petik 2. Kau ingin aku meminta maaf padamu, menantu yang tidak berguna. Bukankah itu sama dengan membuat semua orang di sini semakin memandang rendahku? Bagaimana saya bisa terus menjadi bagian dari lingkaran ini? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memang, orang yang menyedihkan pasti memiliki kekurangan yang menjijikkan. Dalam hal ini, aku akan membiarkanmu berjuang sendiri." Sebelumnya, Jordan memiliki simpati pada Ryan, mungkin karena kakeknya membesarkannya menjadi orang yang baik. Kakek Jordan mengatakan bahwa mereka yang baik hati lebih mungkin untuk bahagia. Karena Ryan tidak menghargai kesempatan yang diberikan Jordan kepadanya, yang terakhir tidak lagi mengasihani Ryan. Ryan dengan cepat mengambil anggur merah dan meninggalkan perjamuan dengan canggung. Setelah Ryan pergi, Jordan menatap punggungnya yang sedih dan diam-diam berpikir. "Aku ingin tahu apakah aku akan bertemu orang ini lagi di masa depan. Dia mungkin akan sangat menyesal ketika mengetahui bahwa aku adalah CEOs Corporation di masa depan, ya." Petik 1. Sambil memikirkannya, Jordan menyendok sup untuk dirinya sendiri dengan sendok. Yang mengejutkan, Elle, yang duduk di seberangnya, ingin minum sup juga, dan karenanya, sendok mereka bersentuhan. Dentang. Ah, menyebalkan sekali, sendokku menyentuh sendok yang tidak berguna itu. Sendokku sekarang kotor. Elle segera terisak dan meratap jijik. Drew buru-buru berbicara untuk saudara perempuannya, "Jordan, dari semua hidangan, Anda hanya harus bersaing dengan saudara perempuan saya. Apakah ini yang Anda inginkan?" Petik 2. Padahal, Jordan hanya memikirkan beberapa hal dan tidak repot-repot memperhatikan apa yang ingin dia makan. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah sup pepaya dengan kurma merah dan biji teratai. Pepaya. Jordan